Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dengan Ibu Rina. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anak tetap sehat ya dan selalu semangat dalam belajar. Ingat, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah. Pembelajaran 5 dan 6. Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami aturan saat bermain di rumah teman. Kedua, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya. 3. Siswa dapat memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berkaitan dengan perkalian. Baiklah anak-anak, mari kita masuk pada materi permain peran antara Beni, Udin, dan Ibu. Tok tok tok, selamat sore Bu. Selamat sore juga Beni, silakan masuk. Terima kasih Bu, Udinnya ada Bu? Ada Beni, sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Beni sudah datang. Iya Bu, aku sudah siap. Bagaimana Beni, kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Beni tidak minum dulu. Tidak usah Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya Bu. Iya nak, hati-hati di perjalanan ya. Iya Bu. Nah, setelah kita bermain peran tadi, coba menurut kalian bagaimana cara Beni bertamu? Ya, Beni bersikap sopan dengan mengetuk pintu terlebih dahulu. Bagaimana sikap Beni menurut kalian? Sikapnya baik, sopan, dan bisa mengucapkan salam. Apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Ya, pastinya mereka mengucapkan salam. Mereka berpamitan dengan ibu. Sama halnya dengan gambar itu. Coba kalian, apakah kalian pernah melakukan kegiatan seperti gambar itu? Ya, kegiatan berpamitan. Kapan sih kita harus berpamitan? Kita bisa berpamitan saat kita akan berangkat ke sekolah, saat ingin bermain, saat ingin pergi. Budaya berpamitan ini merupakan sesuatu yang baik dan perlu dilestarikan. Kenapa coba alasannya? Ada yang tahu? Karena berpamitan itu sangat penting agar orang tua mengetahui kemana anaknya pergi. Dengan begitu, seandainya terjadi apa-apa, akan mudah mencarinya. Nah, ternyata sampai di rumah Edo, mereka bermain lompat tali di halaman rumah. Mengapa bermain harus di luar? Karena saat bermain, kita banyak melakukan gerakan yang bisa merusak benda-benda yang ada di rumah. Dan bahkan bisa membahayakan kita sendiri. Coba sekarang lihat gambar itu. Perhatikan baik-baik ya. Itu merupakan ruangan meja makan. Ya, ruangan untuk makan. Kalian lihat benda-benda yang ada di ruangan tersebut. Benda apa saja yang dapat kalian temukan di sana? Coba sebutkan ya. Yang pertama, di atas meja tadi ada susu. Susu adalah wujud benda cair untuk membuat tubuh sehat. Yang kedua, jus. Jus adalah
wujud benda cair juga, karena banyak mengandung vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga, kursi. Kursi adalah wujud benda padat, digunakan untuk duduk. Kursi ada di ruang tamu, di ruang makan, atau di depan rumah. Yang keempat, meja. Meja adalah wujud benda padat, digunakan untuk meletakkan benda. Yang kelima, benda balon. Balon ini merupakan wujud benda gas, berguna untuk menghias saat ultah, menghias ruangan, dan sebagainya. Wujud benda ada 3, antara lain padat, cair, dan gas. Dan kegunaan benda juga bermacam-macam, tergantung di mana letaknya. Nah, sekarang giliran kalian amati benda-benda itu dan amati benda yang ada di rumah kalian. Lalu buatlah kolom seperti di bawah itu. Ada nomor, nama, benda, wujud, dan kegunaan. Setelah bermain, Edo dan teman-temannya mengembalikan tali ke tempat semula. Kemudian Ibu Edo membagikan 6 apel kepada setiap anak. Nah, di dalam kardus itu terdapat 6 apel. Nah, coba kalian hitung. Kira-kira ada berapa jumlah apel yang dimiliki ibu? Mari kita hitung bersama-sama ya. Ada 3 kardus yang berisi 6 apel. Nah, masing-masing mendapat 6 apel ya. Lalu kalian hitung 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan. Nah, kalian hitung berapa anak-anak? 18, Bu. Ya, benar. Nah, bagaimana jika penjumlahan tersebut kita tulis dengan perkalian? Tadi ada berapa kardus anak-anak? Ada 3. Kalian tulis angka 3. Kemudian dikali ada berapa jumlah apel itu? Ada 6. Maka kita tulis 6 sama dengan 3 kali 6 berapa anak-anak? 18 ya, betul sekali. Nah, perkalian juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, Lani mempunyai 5 kotak manik-manik. Setiap kotak berisi 8 manik-manik. Berapa banyak manik-manik Lani seluruhnya? Ada 3 pilihan, A12, B14, B24, C40. Coba kita jawab yang A12. Nah, akan muncul simbol set, maka jawabannya salah. Coba kalian hitung sendiri ya anak-anak. Kemudian ibu juga memiliki teks bacaan. Anak yang rajin melatih anak naik kelas. Sekarang ia sudah kelas 2. Melati sudah dapat mandi sendiri, berganti pakaian, sudah tidak dibantu ibu. Melati bangun pagi pukul 5, lalu mandi dan menggosok gigi. Kemudian ia berganti pakaian, setelah itu ia sarapan dan minum susu. Melati ke sekolah bersama teman-temannya. Mereka berangkat pagi-pagi benar. Mereka tidak ingin terlambat. Melati dan teman-temannya anak yang rajin. Nah, kalian baca teks tersebut yang berjudul anak yang rajin. Lalu coba jawab pertanyaan itu. Mengapa Melati disebut anak yang rajin? Coba kalian jawab ya anak-anak. Lalu jelaskan secara singkat isi teks tersebut ya. Kalian tulis di buku kalian.
Nah, ini juga ada materi tentang etika saat bertamu. Yang pertama, tetap ketuk pintu dahulu, ucapkan salam. Nah, saat bertamu juga harus ingat waktu ya. Bagaimana anak-anak, sudah paham materi hari ini? Hari ini kita telah belajar tentang aturan bermain di rumah teman. Jadi saat kita bermain, kita harus tahu aturannya. Tidak sembarang waktu datang ke rumah. Nah, manfaat mematuhi aturan. Nah, menurut pasti memiliki banyak manfaatnya nih. Salah satunya, hidup kita jadi tertib, disiplin. Nah, bagaimana jika kita tidak mematuhi aturan? Pasti hidup jadi tidak teratur. Maka aturan itu sangat penting dan harus kita taati. Yang kedua, berikutnya belajar tentang perbedaan wujud benda dan kegunaan. Wujud benda ada 3 macam, jadi tadi benda padat, cair, dan gas, dan kegunaannya. Kemudian kita juga telah belajar memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Sebagai latihan kalian di rumah, siapkan buku kalian ya. Lalu sebutkan aturan di rumahmu. Beri tanda paraf orang tuamu jika kamu telah melaksanakan peraturan tersebut dengan teratur. Yang kedua, selesaikan soal cerita. Kerjakan latihan soal perkalian ini di bukumu, lalu hasilnya kalian sampaikan ke ibu guru kalian. Demikianlah pembahasan materi tema hari ini. Apabila ada tutur kata yang salah, Ibu Rina minta maaf. Terima kasih. Tetap senyum ramah dan bersikap sopan terhadap siapapun dan dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.